Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata membakar bangunan sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Tim gabungan polisi dan TNI berhasil memukul mundur pelaku. Bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. 7 orang bersenjata api membakar bangunan lama SMP Negeri Kiwirok. Aparat gabungan TNI Polri segera melakukan respon cepat untuk mengamankan lokasi. Sesaat setelah personil tiba di ujung Bandara Kiwirok, terdengar 1 kali letusan tembakan dari arah lokasi pembakaran. Kontak tembak pun terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Tim gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata tersebut ke arah Kampung Kotobib. Setelah memastikan keamanan, tim gabungan TNI Polri menyambangi pengungsian di Balai Desa Polo Bakon untuk memberikan imbauan keamanan. Penyerangan terhadap sekolah adalah bukti kekejaman kelompok kriminal bersenjata yang menyasar ke fasilitas pendidikan anak-anak di Papua. Satgas Operasi Damai Kartens akan terus menjaga keamanan dan harapan di tanah Papua. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI kini terus memantau pergerakan kelompok bersenjata di wilayah perbatasan Kiwirok dan memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, 3 lapak pedagang sandal di Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diakibatkan dari warga yang tengah membakar sampah hingga menyambar bagian belakang lapak. Tiga lapak pedagang sendal di Pasar JB Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar 3 lapak milik pedagang. Diduga api berasal dari bagian belakang lapak saat warga tengah membakar sampah. Salah satu pemilik lapak panik dan berusaha menyelamatkan diri saat dirinya sedang tidur di dalam lapak. Api muncul dari bagian belakang lapaknya. Saya tidur, saya lari ke belakang. Api dari belakang sebenarnya, mah. Kayak ada orang bakar-bakar sampah. Oh, bakar sampah. Iya. Orang nabun gitu ya, Pak? Iya, orang nabun. Terus Bapak ini, lagi tidur di dalam toko ini? Iya, saya tidur di dalam, orang berdua. Ini apa sih, Pak? Kios apa sih, Pak? Kios sendal. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat mengerahkan sejumlah personil ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, akibat viral video jenazah pasien yang diduga malpraktek karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan tim ke rumah sakit di wilayah Karawang untuk melakukan monitoring terkait tudingan dugaan malpraktek tersebut. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial. Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit, itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu saya ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Gitu. Itu sementara itu, Pak, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak muncul keluar di depth lah ya, ditahan sama kasa-kasa tadi.
Nah, adapun masalah nanti misalnya air jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Mursiti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri asistensi kasus tewasnya terapis spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Sementara tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi jasad terapis spa yang ditemukan tewas di lahan kosong di Pejaten. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Barreskrim Polri melakukan asistensi terhadap kasus meninggalnya anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Anak 14 tahun berinisial RTA ini diketahui merupakan terapis Delta Spa. Penyidikan kasus kematian RTA hingga kini masih dilakukan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil autopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan tim penyidik juga masih mendalami mengenai perekrutan korban yang masih di bawah umur sebagai terapis Delta Spa. Ia mengungkap dalam penyidikan ini didalami tindak pidana sebagaimana pasal perlindungan anak. Nicholas menjelaskan sejauh ini sudah ada 15 saksi dari pihak Delta Spa yang dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Mereka terdiri dari pihak manajemen spa, teman-teman terapis korban, hingga security tempat RTA bekerja. Nicholas menambahkan dalam kasus ini keterangan korban hendak lari dari tempat kerjanya baru dari pihak keluarga. Penyidik masih perlu mendalami dengan menelusuri sistem perekrutan untuk mengetahui apakah korban memang meninggal saat hendak melarikan diri dari pekerjaannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejumlah fakta ditemukan pada kasus kematian terapis Delta Spa. Polisi terus mendalami dugaan eksploitasi dan ancaman denda yang dilakukan oleh Delta Spa. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini. Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa, terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban. Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil. Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.